Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurfadila dengan NIM 29021500096, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membahas materi mengenai typing tutor dari dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, Esos, MM. Typing tutor. Mengetik 10 jari adalah mengetik yang menggunakan 10 jari secara berirama yang bertujuan mengoptimalkan fungsi jari tangan. Teknik ini memiliki pengaturan untuk penempatan masing-masing jari agar semua jari dapat berfungsi dalam mengetik. Mengetik dengan teknik ini dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengetikan sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengetikan. Fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Mesin ketik manual. Mesin ketik ini digunakan untuk membuat surat resmi atau membuat surat pernyataan dan berkas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita tahu pastinya. Mesin ketik elektronik. Mesin ketik elektronik merupakan mesin yang bekerja secara elektronis dengan menggunakan sumber tenaga yang berasal dari baterai atau AC adapter. Kelebihan mesin ketik ini, yang pertama, mempercepat pekerjaan. Yang kedua, hasil ketikan tampil bagus. Yang ketiga, dapat menyimpan memori atau data. Yang keempat, tambah perintah secara otomatis. Yang kelima, menggunakan warna. Mesin ketik komputer atau keyboard yang fungsinya yaitu tombol alfanumerik berfungsi untuk melakukan karakter input, huruf, dan juga angka pada komputer. Tombol asteris berguna untuk memasukkan tanda asteris seperti tanda baca. Caps lock untuk membuat huruf kapital atau huruf besar. Tombol shift lakukan fungsi komplementer dari setiap tombol seperti membuat huruf kapital dan juga melakukan seleksi pada tombol non-alpha key. Tombol ESC memiliki fungsi membatalkan kotak dialog, berhenti pada permainan dan juga menghentikan animasi. Fungsi tombol F1 ke F12. F1 banyak digunakan untuk membawa menu help atau membantu. F2 untuk mengubah nama item yang dipilih. F3 tutup untuk menampilkan kotak dialog secara cari semua file. F4 untuk memunculkan menu ke folder lain. F5 fitur untuk merefresh di window, browser, dan desktop. F10 berfungsi untuk mengaktifkan bilah menu. F11 untuk mengaktifkan mode layar penuh. Print screen, tombol ini berfungsi untuk menangkap layar dari layar atau layar komputer yang sedang berjalan. Tab, tombol ini berguna untuk memilih opsi di kotak dialog. Ctrl dan Ctrl adalah tombol yang memungkinkan Anda membuat beberapa pilihan menggunakan bantuan mouse. Tombol Windows, tombol ini biasanya terletak di bagian bawah antara tombol Alt dan juga Ctrl. Fitur utama dari tombol ini adalah untuk membuka menu Start di Windows. Ada Alt. Tombol Alt ini tidak memiliki fungsi tertentu sebagai satu tombol. Fungsi Alt akan banyak bahasa dalam menggunakan shortcut keyboard. Spasi, spacebar adalah tombol keyboard yang sangat jelas terlihat. Letak di bagian bawah dan yang paling panjang, tombol bar ini berfungsi untuk menyisipkan spasi atau jarak antara karakter atau antara kalimat dalam menulis dan membuat fungsi dokumen di komputer. Tombol Enter memiliki beberapa fungsi utama. Saat menulis dokumen masukkan berguna untuk membuat paragraf baru dan dokumen. Sementara di aplikasi, tombol Enter dapat berarti sebagai OK dan juga digunakan untuk memilih opsi untuk menjalankan. Ada backspace. Tombol backspace digunakan untuk menghapus satu persatu karakter dalam dokumen. Tombol delete berfungsi untuk menghapus file. Ada home. Tombol ini berfungsi untuk mengembalikan Anda pada halaman pertama dari halaman dokumen atau browser. Ada page up.
Tombol page up pada halaman ini berfungsi untuk meningkatkan halaman yang secara luas digunakan dalam browser dan membuat dokumen. Page down, tombol ini secara luas digunakan sebagai kebalikan dari halaman up, yaitu menurunkan halaman. Tombol panah terdiri dari 4 arah yang merupakan arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Fungsi tombol ini yang akan mengarahkan ketika memilih file yang perlu dipilih. Tombol numlock adalah tombol yang berfungsi untuk melakukan penguncian pada tombol numerik. Tombol Fn adalah singkatan dari function. Kunci ini biasanya ditemukan pada keyboard laptop yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada keyboard PC desktop biasa. Digunakan sebagai lengkap untuk membawa fungsi yang sesuai dengan warna tombol. Teori tentang penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Tangan kiri di jari kelingking, baris pertama tanda seru dan angka 1, baris kedua tab dan Q, baris ketiga caps lock dan A, baris keempat shift kiri dan Z. Pada tangan kiri di jari manis, baris pertama ada tanda @ dan angka 2. Baris kedua ada W, baris ketiga ada S, baris keempat huruf X. Tangan kiri pada jari tengah, baris pertama tanda pagar dan angka 3, baris kedua huruf E, baris ketiga huruf D, baris keempat huruf C. Pada tangan kiri jari telunjuk, baris pertama tanda dolar, persen, dan angka 45. Baris kedua huruf RT, baris ketiganya ada huruf FG, baris keempatnya VB. Tangan kiri ibu jari yaitu untuk bilas spasi. Pada tangan kanan, jari kelingkingnya, baris pertama tanda buka kurung, tutup kurung, angka 0 dan backspace. Baris keduanya huruf P, baris ketiga tanda simbol dan enter. Baris keempat tanda atau dan shift kanan. Jari manis pada tangan kanan berfungsi baris pertama yaitu tanda buka kurung dan angka 9. Baris kedua huruf O, baris ketiga huruf L, baris keempat tanda simbol. Jari tengah baris pertama tanda bintang dan angka 8. Baris kedua huruf I, baris ketiga huruf K, baris keempat tanda simbol. Pada jari telunjuk, baris pertama tanda kutip dan angka 67. Baris kedua huruf YU, baris ketiga huruf HJ, baris keempat NM. Pada ibu jari yaitu untuk bilas spasi. Teori fungsi menulis, rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Rata tengah membuat perataan teks menjadi rata tengah pada Word. Rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi antara CTRL plus E. Huruf yang cetak miring dalam terminologi tipografi disebut italic. Huruf italic ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Garis bawah dalam bahasa Inggris underscore atau bahasa Inggris underline adalah karakter yang awalnya ada di dalam mesin ketik dan bertujuan memberi garis yang berada di bawah teks tulisan. Biasanya dalam Microsoft Word, huruf U dengan garis di bawahnya teks yang bergaris bawah menandakan bahwa teks tersebut mempunyai arti penting dari teks normal yang lain. Aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Rapid Typing adalah aplikasi yang akan sangat membantu kita untuk mengenal berbagai penempatan tersebut. Pasalnya, aplikasi yang satu ini menampilkan keyboard virtual yang memiliki warna sesuai penempatan jari. Sebagai contoh, Rapid Typing memberikan biru untuk tombol-tombol keyboard yang menjadi zona jari tengah.
Menariknya, Rapid Typing memiliki 5 level pembelajaran, yaitu Introduction, Beginner, Experience, Advanced, dan Testing. Lalu selanjutnya ada Typing Master. Aplikasi yang satu ini memungkinkan kita mengetik dalam bentuk latihan dan permainan. Menurut Popular Science, Typing Master adalah aplikasi yang memiliki perkembangan yang visual paling pesat dibanding para kompetitornya. Kita bisa menggunakan Typing Master secara gratis, namun untuk menikmati full package-nya, kamu perlu membayar mulai dari $6 sampai $100 Amerika Serikat, tergantung dari paket yang kamu pilih.